Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya, masih dalam rangka ini bulan Syawal. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin. Semoga Allah menerima amal-amal kita semua, dan saya akan membahas tentang Habib Rizik, Refli Harun, dan Pak Jokowi ya. Ini coba kita imajinasikan tiga-tiganya ini. Yang pertama tentu Refli Harun yang menghadapi tuduhan dan fitnahan dari Denny Siregar dengan cara lelaki sejati dan sangat intelektual. Itulah contoh ya, satu tokoh publik yang sangat terpelajar. Dia meskipun didorong oleh kiri kanan untuk melaporkan Denny Siregar ke polisi, dia bilang, sudahlah katanya, tugas saya hanya ingin mendidik masyarakat ya kan. Dan dia tidak ingin mengikuti arus yang selalu ingin saling melaporkan pencemaran nama baik. Soal nama baik itu nggak usah diurus sama polisi. Nama baik tugas kita masing-masing untuk menjaganya. Jadi kita patut kita pujikan ya langkah-langkah yang sangat terpelajar, yang sangat intelektual dari seorang Refli Harun. Dan dia lebih baik memaafkan Denny Siregar dan tidak melaporkannya ke polisi, meskipun kelihatannya Denny Siregar dalam tuduhan-tuduhannya setelah diklarifikasi oleh Refli Harun tidak bisa membangun argumentasi untuk untuk membuktikan tuduhan-tuduhannya di Twitter atau lewat media sosial. Itu yang pertama ya. Jadi orang hampir lupa ada nilai penting ya beberapa hari ini soal langkah dan manuver Refli Harun yang sangat bernilai tinggi. Dia tidak melaporkan Denny Siregar ke polisi sebagaimana beberapa orang saling melaporkan, baik kubu sana, kubu sini. Karena Refli Harun memiliki satu visi tersendiri sebagai orang yang terdidik, orang yang terpelajar, dan seorang YouTuber, yaitu ingin mendidik masyarakat. Sudahlah soal tuduhan dan fitnah itu, tidak perlu diperpanjang kecuali dimaafkan saja. Satu tindakan yang patut dipujikan dan bisa dijadikan tonggak sejarah baru ya dalam membangun satu kultur baru dalam demokrasi, bahwa perbedaan pendapat itu hal biasa, bahwa fitnah itu hal biasa dan tidak perlu harus dipolisikan. Itu yang pertama. Yang kedua tentang Habib Rizik. Tahun lalu Bill Gates mengatakan ya, pandemi corona itu akan berakhir 2022, kata Bill Gates ya. Dan ucapan Bill Gates itu menjadi rujukan dunia, termasuk Bosman Mardigu dan juga termasuk Siti Fadilah Supari. Kalau Bosman Mardigu mengatakan selesai Oktober 2022 COVID-19 akan selesai, maka dia 2 bulan yang lalu bicara begitu, atau sebulan yang lalu, maka kalau ingin bisnis mulai sekarang digaspol, karena bulan Oktober 2022 kalau tidak salah begitu ucapan Bosman Mardigu, urusan pandemi corona sudah tuntas selesai. Begitu juga pandangan dari Siti Fadilah Supari, malah dia berkata, kalau kita tidak memakai pandangan Bill Gates, terus kita ngikuti rujukan siapa lagi katanya. Bill Gates yang lebih tahu soal pandemi, soal COVID-19. Nah, dalam konteks COVID ini, kita teringat Habib Rizik Syihab yang 8 bulan menerima vonis hakim karena kerumunan, sementara kerumunan presiden berkali-kali membuat kerumunan tidak dipersoalkan oleh pengadilan, tidak ada yang melaporkan, dan membuat orang semakin mempertanyakan di mana letak keadilan ketika tokoh-tokoh publik melanggar protokol kesehatan tetapi tidak diperlakukan seperti Habib Rizik Syihab.
Jangan teriak-teriak, jalan. Bapak lagi rekaman nih. Teriak-teriak, jalan. Udah jangan ngomong, jalan. Gandeng, cek orang Sunda mah. Maklum, ini nggak saya edit. Gandeng, cek orang Sunda teh, gandeng jam 2 ya. Teriak-teriak, karena panas deh. Nah jadi Habib Rizik Syihab itu diperlakukan secara tidak adil, kerumunan, di penjara 8 bulan, dan tokoh-tokoh Front Pembela Islam seperti Kiai Haji Sobri Lubis juga begitu, terus Pak Maman ya, dan tokoh-tokoh panitianya itu loh yang ada bikin acara maulidan gitu waktu Habib Rizik baru tiba di Petamburan, kena semua itu, masuk penjara. Gak kira-kira. Nah sekarang Habib Rizik masih ada di penjara gara-gara informasi kesehatan. Saya merasa sehat, kata Habib Rizik Syihab. Tapi hasil tes menunjukkan dia kena COVID. Nah terus karena ada semacam itu berarti informasi yang bohong begitu, kena 4 tahun. Itu kan nggak kira-kira itu. Ya itu ada di zaman pemerintahan Pak Jokowi, ya kan? Orang masuk penjara. Dan tokoh-tokoh yang masuk penjara di zaman Pak Jokowi. Meskipun kemudian dikurangi masa hukumannya menjadi 2 tahun, tapi kan tetap di penjara gara-gara persoalan yang sepele. Di Rumah Sakit Umi Bogor itu loh, dilaporkan oleh yang namanya Wali Kota Bogor. Senang dia melapor-laporkan. Contoh itu siapa? Siapa itu? Itu Refli Harun yang lebih ngerti hukum tata negara. Itu persoalan, bukan persoalan hukum yang dilanggar, tapi persoalan nurani, soal ukuran-ukuran keadilan yang harus ditegakkan, bukan kekuasaan yang harus ditegakkan. Gitu, Kang Arya, Bima Arya, Kang Bima Arya. Tong gitu atuh umpami jadi wali kota teh. Entong sombong lah jabatan dengan sekedap tuh bupati, sahata Bupati Bogor Adi Yasin penjara, pantas di penjara karena penyalahgunaan wewenang jabatan. Nah, kalau soal informasi kesehatan aja lah, Habib Rizik itu nyolong enggak, korupsi enggak, markup proyek enggak, nyolong enggak, bunuh orang enggak. Ini mah ada orang yang bunuh 6 orang, pengawal Habib Rizik dibunuh sampai 6, bebas. Yang bunuh, coba itu bagaimana Indonesia itu, ya kan? Jadi kembali ke Refli Harun itu luar biasa ya. Di tengah situasi yang semacam anomali ya, nilai-nilai itu kayak sudah bergeser, nggak karu-karuan itu, dia tetap berpegang pada etik seorang Muslim ya, lebih baik memaafkan ya. Denny Siregar itu, dan itu ciri orang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidz wal 'afina 'anil nas. Ciri orang bertakwa itu salah satunya ada tiga. Di antaranya satu, infak. Yunfiquna fis sarra', infak dalam keadaan susah, dalam keadaan lapang tetap infaknya. Kemudian wal kadhimina al-ghaidz, dan menahan marah. Mentang-mentang ada kekuasaan terus marah semau-maunya, bawa orang semau-maunya ke polisi, marah ditahan. Wal kadhiminal ghaidz wal 'afina 'anil nas, dan maafkan kesalahan orang lain. Itu yang dilakukan oleh Refli Harun ya. Oleh karena itu saya usul ya, secara terbuka melalui channel Pesantren Jalal ini ya, dibebaskan saja Habib Rizik Syihab itu. Kok pandeminya sudah selesai, dia masih di penjara gara-gara urusan COVID itu kan. Coba. Jadi untuk Pak Jokowi saya usul supaya meninggalkan legacy yang harum sebagaimana B.J. Habibie yang awal-awal pemerintahannya membebaskan seluruh tahanan politik di awal pemerintahannya yang hanya 2 tahun, 500, belum sampai 2 tahun itu ya.
500 berapa hari begitu, itu seluruh tahanan politik dibebaskan oleh Presiden B.J. Habibie, karena dia punya pandangan penjara adalah tempatnya para penjahat dan penjara bukanlah tempatnya orang yang berbeda pendapat. Habib Rizik dia jelas soal COVID dijadikan alasan, soal kerumunan dijadikan alasan, yang penting masuk penjara karena dia mengkritik dengan keras ya kezaliman, ketidakadilan pemerintah, dan dia juga diperlakukan secara tidak fair, diisolasi, tidak bisa pulang selama 3 tahun 7 bulan. Bayangkan kalau Pak Muldoko itu tidak bisa pulang 3 tahun 7 bulan, tidak bisa masuk ke Indonesia, coba bagaimana kira-kira? Atau Pak Jokowi terusir dan mau masuk ke Indonesia itu tidak bisa karena lawan-lawan politik mencegahnya. Kira-kira bagaimana? Ini Habib Rizik 3 tahun 7 bulan sudah berusaha keluar, tetap terhalang di imigrasi karena ada pesan dari Jakarta. Dan kemudian dia dizalimi lagi, dibunuh 6 pengawalnya, dan dia masih bersabar, menyerukan kepada pengikutnya jangan melakukan kekerasan, tetapi tetap akan melawan melalui jalur hukum. Satu sikap yang patut dipujikan dari seorang Habib Rizik Syihab, yang bukan hanya namanya dicemarkan, tapi kawan-kawan seperjuangannya dibunuh dengan dikirimi 19 peluru dan 90 rekening dari anggota Front Pembela Islam itu di jalan, Bapak lagi rekaman, jangan berisik, jalan. Wah, lu anak kampung susah. Ya susahnya ya saya nggak punya studio yang kedap suara ya. Nah, terus yang terakhir, jadi Habib Rizik, B.J. Habibie bisa dijadikan contoh. Kalau B.J. Habibie itu melepaskan tahanan politik di awal pemerintahannya, saya punya satu proposal kecil, hendaknya Bapak Presiden Joko Widodo melepaskan seluruh tahanan politik ya di akhir pemerintahannya yang tinggal 19 bulan, dan itu legacy terakhir yang mungkin dilakukan, karena serangan-serangan yang keras terhadap proyek IKN, proyek kereta api cepat itu sudah hampir akan menjadi mangkrak ketika presiden berikutnya itu akan memimpin Indonesia. Tentu akan setidak-tidaknya meng-cancel proyek itu karena menghabiskan biaya yang tidak perlu dan mengurangi jatah ya anggaran untuk kesejahteraan rakyat secara umumnya. 407 triliun hutang, cicilan bunga hutang yang harus dikeluarkan setiap tahun untuk membayar utang-utang yang dibikin oleh pemerintahan sekarang yang jumlahnya sekitar 7.000 triliun ya, 7.014 triliun. Jadi kalau zaman SBY setiap bayi lahir itu dia menanggung utang 13 juta rupiah satu kepala di Indonesia, maka di zaman sekarang, di zaman Pak Presiden Jokowi, bayi yang lahir menanggung hutang bukan 13 juta rupiah, tapi 30 juta rupiah, hampir 2,5 kali lipatnya. Bukannya sejahtera kita ini, justru menanggung hutang dengan proyek-proyek yang tidak memiliki multiplier efek secara langsung untuk kesejahteraan rakyat. Jadi untuk mengkompensasi itu, untuk menghapus citra yang buruk itu, saya mengusulkan sekali lagi ya kepada Presiden kita Pak Jokowi untuk mengeluarkan ya, Habib Bahar, Habib Rizik, dan tokoh-tokoh baik di daerah maupun di pusat yang masuk penjara gara-gara mengkritik pemerintah, dan tentu meminta maaf kepada orang-orang yang pernah dipenjara
tokoh-tokoh oposisi, dan itu akan permintaan maaf itu secara terbuka bahwa itu sebuah kekeliruan dalam demokrasi, ya, maka sikap itu tentu akan dikenang dan akan ditulis dengan tinta emas dalam sejarah politik Indonesia modern. Saya Yudi Pramuko, Tuang Donan dari para YouTuber tercuah di semesta Fasbir Sabron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.